Balik satu lagi, yang jelas suaranya. Ini mic-nya jangan dijauhkan. Oh kamu dadap sana, mic-nya di sini ya. Ayo, satu. Masih sadar. Dua. Mendirikan sholat. Pinter. Tiga. Saat. Hah? Taat. Saat. Saat di bapaknya siapa? Hah? Taat. Hah? Taat. 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 Zakat. Zakat. Oke, jangan dikasih tahu Bu. Sekali lagi dikasih tahu dia turun nggak? Jawa yang beda dengan sini nanti jenengan ngomong saja. Ngaten nggih? Tapi di sini masih pakai G. Pakai G. G napa mboten? G. Oh enggak pakai. Kalau di sini G apa? G. Oh ya. Oh, nek mboten. Oh, ora. Ora apa ya? Ya, gitu ya. Ora apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar sapaan. Ucapan salam adalah bentuk doa, saling mendoakan sesama saudara muslim. Maka ketika bertemu dengan saudaranya, ketemu dulure, ketemu kancane, ketemu gurune, apa yang pertama kali diucapkan adalah ucapan salam. Ketemu dulure, assalamualaikum. Ketemu kancane, assalamualaikum. Ketemu ibuke, assalamualaikum. Ketemu tanggane. Kalau di sini tanggane apa? Tetangga. Tanggane ya assalamualaikum. Ibu-ibu sini kalau ketemu tetangga ya assalamualaikum gitu ya. Ora. Mulai sekarang mari kita biasakan, mari kita bentuk kebiasaan bertemu dengan saudara sesama muslim langsung mengucapkan salam sebagai identitas orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati, yang saya ta'dimi para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para penyanyi, para kiai ingkang yang saya ta'dimi, saya taati serta saya berharap barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus yang saya hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah, warga desa Sumberjaya, Sumbergaya, Sumurjaya. Gitu aja marah-marah. Yang saya hormati para asatidz wal ustadzat ingkang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terpenting pada malam hari ini kita berada di desa Sumurjaya. Semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya robbal
alamin. Ini yang hadir di sini semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Alhamdulillah. Dompetnya? Alhamdulillah. Yang tidak sehat semoga pulang pengajian dompetnya tebel, banyak uang. Yang punya hutang lunas hutangnya. Yang enggak punya hutang semoga rezekinya banyak biar tidak perlu hutang. Amin Allahumma. Ngaji dalu alhamdulillah. Yang bunyi lillah tak doakan bisa ziarah Makkah Madinah. Kalau di sini dalu apa? Oh, bengi. Karena saya mencocokkan saja. Jadi kalau di Surabaya itu bukan bengi, bukan wengi, tapi dalu. Kenapa Bu? Dalu. Jadi ngaji dalu itu maknanya apa? Ngaji wengi. Sudah tahu artinya nggih? Ngaji dalu alhamdulillah. Ngaji sampai jam 3. Pret. Oleh ilmu alhamdulillah anda sing ngeluh. Nah basa mriki ndas napa? Ndas apa sirah? Hah? Endas. Kalau di Surabaya endas itu kasar. Tapi kalau di sini biasanya endas ya nggak apa-apa karena kan beda desa beda tradisi. Rencana biasanya kalau di daerah Sumur Jaya biasanya kalau pengajian malam kayak gini sebentar apa lama? Pengajiannya biasanya sedilat apa suwe? Maksudnya pengajiannya ya sedelat apa suwe? Ya saya ikut tradisi tiang Sumur Jaya. Biasanya orang Sumur Jaya kalau pengajian malam gini selesainya jam berapa? Ya dower lambe kuyu. Alhamdulillah. Yang terpenting lisan senantiasa mengucapkan alhamdulillah apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya. Alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu. Loh, tadi jawabnya apa? Kalau di Surabaya dalem, kalau di sini apa? Non. Yuk, ibu. Kalau ibu-ibu sudah pernah ketemu dengan saya sebelumnya atau melihat saya di mana saja atau belum pernah kenal sama sekali, biasanya nak pola pengajian selalu ada sholawat yang saya baca, entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat ini pasti saya baca. Tapi nanti khusus untuk sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dipekingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah yang khusyuk, yang hikmat, yang fokus sambil diangen-angen apa keinginan. Tahu bahasa angen-angen ya? Sambil diangan-angan apa keinginan terbesar jenengan, semoga keinginan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah ala muga-muga barokah bacaan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apa maning tak tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Amin Allahumma. Pada malam hari ini kita semua kumpul di sini, kita yang hadir di sini adalah termasuk orang yang beruntung. Sekali lagi Bu, yang hadir di sini semuanya termasuk orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Kula jenengan jadi umatnya Rasulullah itu termasuk suatu keberuntungan. Kenapa? Umatnya Rasulullah itu mlebu surga paling dhisik. Kok gak ono sing muni amin? Umatnya Kanjeng Nabi niku mlebu swarga paling dhisik. Bahkan yang paling banyak masuk surga itu ya umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. Siapa umatnya Kanjeng Nabi? Ya kita. Kira-kira jenengan katut napa mboten? Katut ya. Katut siapa? Katut Kanjeng Nabi. Berarti kita semua termasuk yang beruntung. Ternyata Bu, ada tipe-tipe orang beruntung. Sebelum kula masuk ke dalam acara dalu menika Isra Mi'raj, kenapa kita dikatakan orang yang beruntung meskipun namanya bukan untung? Kan ada orang namanya untung, ada ya. Kadang nama kan tidak sesuai dengan realita. Ada yang namanya Pak Untung, tapi pas jualan balon beldos, akhirnya gak untung. Ternyata meskipun nama kita bukan untung, kita tetap adalah orang yang beruntung. Kenapa kita beruntung? Nyun sewu Bu, ternyata ada ciri-ciri orang yang beruntung. Arba'um min sa'adatil mar'i. Ada 4 orang itu bisa dikatakan beruntung. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihan. Orang itu antakuna zaujatuhu solihatan. Dia bisa dikatakan beruntung kalau punya istri yang solihah. Berarti dengan kata lain, ibu juga akan beruntung kalau punya suami yang soleh. Soleh solihah itu dilihat dari kacamata yang mana? Bagus agamanya, bagus akhlaknya, bagus lisannya.
Nyun sewu Bu, sungguh amatlah beruntung ketika laki-laki punya istri yang solihah, perempuan punya suami yang soleh. Karena nyun sewu, kalau misalkan kita punya imam pemimpin yang tidak soleh, berbahaya bagi ibadah kita ke depannya. Yang kedua, siapa dia yang beruntung selain yang punya istri dan suami yang solihah? Yang kedua, antakuna auladuhu abroron, yang punya putra putri soleh solihah, pasangan soleh solihah, anak soleh solihah, insya Allah ahli surga. Amin Allahumma amin. Lalu gimana kalau misalkan saya tidak termasuk orang yang beruntung, suami saya tidak soleh, anak saya tidak soleh solihah? Maka jadikan diri jenengan yang beruntung. Caranya bagaimana? Cari cari hal-hal yang baik dalam diri kita. Nyun sewu Bu, jenengan misalkan naudzubillah, saya tidak beruntung dalam hal pasangan, saya tidak beruntung dalam hal anak, maka saya akan menjadikan diri saya beruntung. Bagaimana caranya? Sabar melakukan perintah, menjauhi larangan Allah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Beruntungnya bagaimana? Insya Allah bertempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang di sini nyun sewu pengen masuk surga semua nggih? Pengen. Kira-kira kapan kepengen masuk surga? Kapan? Besok. Ternyata nak kepengin mlebu surga ya kudu sabar ngelampai perintah, menjauhi larangan, melakukan perintah, menjauhi larangan Allah. Termasuk satu perintah Allah yang bahaya ketika ditinggalkan adalah perintah sholat, yang dimana perintah sholat ini jatuh perintahnya ketika pada bulan Rajab. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di bulan Januari. Sekarang kita sedang berada di bulan Januari. Sekarang kita sedang berada di bulan Rajab, yang dimana bulan ini dikatakan bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah sholat itu juga pada bulan Rajab. Dan ini juga biasanya adik-adik kalau tahu lagunya, di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil nabimu untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 dari Masjidil Haram ke Masjidil. Nyon sewu, tahu Masjidil Haram di mana? Masjidil Haram itu di Mekah. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina. Palestina itu di mana? Sumur Jaya belok kanan. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang dimana di langit ketujuh Rasulullah langsung mendapatkan perintah sholat yang asalnya bukan 5 waktu. Berapa waktu Bu? 50 waktu. Kira-kira kalau jenengan sehari semalam 50 waktu bisa apa enggak? Ya 5 waktu kadang ninggal. Nggih napa mboten? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Kadang sholat digandeng-gandeng. Nyuwun sewu Bu, kadang-kadang kita gampang meninggalkan sholat, repot titik gak sembayang, repote dadi pedagang, sholate digawe gampang, apa maneh dagangane laris, durung sembayang ngakune ana pake wong kaya ngono, ana pake wonge teko nang kene. Biasane wong kaya ngono ki kudunge warna coklat.
Ya nek ora warna coklat biasanya kudunge warna biru. Ya nek ora warna biru biasanya kudunge warna pink. Nah ora warna pink biasanya kudunge warna hijau. Ora. Tidak. Pokoknya kudung ireng niku ora melu-melu. Pokoknya nek dalu niki ana sing mangkat pengajian gawe kudung ireng berarti wonge sholihah. Kemburine kula alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Malah ya kadang-kadang kita gampang ninggal sholat. Wayahe napa kalau di Jawa namanya duwe gawe. Kalau di sini apa ya, Bu? Hah? Hajatan. Kadang ada hajatan, kadang nggak sholat. Ada apa banyak? Banyak. Wayah hajatan ora sembayang. Sing duwe gawe gak sembayang. Mantene ya ora terima tamune ora sembayang. Kuwatir amplope. Ana apa akeh? Akeh. Padahal bahaya, Bu. Wayah hajatan kados ngoten, wayah mantenan kados ngoten. Ini banyak sekali orang-orang yang justru sengaja meninggalkan sholat. Jam 3 di make up. Tak. Subuh make up belum selesai. Apa? Oh ningali mriki. Emang nang kene memang neng kene tradisine sing ceramah lungguh apa ngadeg? Ngadeg. Iya, aku noleh ke sini. Emang neng kene tradisine nak pengajian nggih manjat-manjat ngoten iki nggih. Nyon sewu kadang-kadang jam 3 pagi di make up, seret. Ninggal sholat subuh, seret. Jam 7 make up baru selesai. Wis ora ono serete. Melaku ketemlek nang nisore terop, seret. Nunggoki amplopan, seret. Duhur, Allahu Akbar. Mbak, ora sembayang, ora, man wedake. Wonten apa kata? Ana apa akeh? Wonge tekan nang kene, kudunge warna. Wow, janjiane coklat kok. Baleni maneh. Waya dhuwur ra gelem sembayang mergo eman karo wedake, ana apa akeh? Wonge teko nang kene, kudunge warna. Wis aku pamit mulih ae. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti nyuwun sewu, perjalanan Rasulullah, perjalanan spiritual Rasulullah ini adalah pertama kali mendapatkan perintah sholat. Kenapa perintah sholat dijadikan perintah istimewa? Rasulullah mendapatkan perintah puasa melalui perantara malaikat Jibril. Rasulullah mendapatkan perintah zakat melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat, Rasulullah langsung yang dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk langsung menerima perintah sholat tanpa perantara. Makanya sholat ini menjadi perintah penting. Jon sewu, Bu, dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Saya sibuk kerja, saya kalau kerja itu perjalanan jauh dari Indramayu saya ke Surabaya naik mobil, saya nggak sempat sholat, saya ninggal sholat karena saya sibuk, boleh atau tidak? Tidak. Bahkan hukum pun itu ada rukhsah, ada keringanan. Orang-orang yang melakukan perjalanan jauh itu ada keringanan. Jadi kalau misalkan jenengan melakukan perjalanan jauh itu apa sih? Ada yang namanya jamak. Apa, Bu? Apa, Bu? Jamak itu apa? Jamak itu menggabungkan waktu sholat. Boleh? Boleh. Asalkan dengan syarat tertentu. Oh berarti sholat oleh digabung ya? Boleh. Ya wis, aku mengko dalu sholat isya karo subuh. Ben menesuk ora usah tangi. Angsal napa mboten? Tidak boleh. Berarti
yang boleh dijamak hanya yang ditentukan saja. Sholat apa saja? Duhur, asar, maghrib, isya. Ibu-ibu sudah tahu ya? Coba, jamak itu apa? Jamak itu, jenengan lihat kata kuncinya. Jamak itu menggabungkan waktu sholat. Sekali lagi, jamak itu menggabungkan waktu sholat. Dan itu juga tidak boleh langsung digabung, ada ketentuannya. Ketentuannya bagaimana? Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berarti kalau asar dengan maghrib boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang boleh hanya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Menggabungkan waktu sholat namanya jamak. Nyun sewu Bu, yang boleh digabung duhur, asar, maghrib, isya. Berarti asar dengan maghrib tidak boleh. Kalau menggabungkannya di awal waktu namanya jamak takdim. Sekali lagi, kalau menggabungkannya di awal waktu namanya jamak takdim. Nanti niatnya di belakangnya jam'at takdimin lillahi ta'ala. Kalau sholatnya di akhir waktu namanya jamak takhir. Niatnya jam'at takhirin lillahi ta'ala. Maksudnya awal waktu, akhir waktu gimana? Jenengan lihat, duhur sama asar. Yang awal yang mana? Duhur. Maghrib sama isya, yang akhir yang mana? Isya. Berarti dicocokkan kalau waktu akhir jamak takhir, kalau waktu awal namanya jamak takdim. Saya meskipun sudah digabung begitu saya nggak sempat karena waktunya mepet. Karena waktunya mepet. Kok ana preteh? Karena waktunya mepet. Gimana caranya? Selain jamak ada keringanan lagi namanya qashar. Apa Bu? Saya berharap jenengan benar-benar apa ya bosonya ya? Ya itulah pokoknya. Saya berharap jenengan benar-benar paham. Qashar itu meringkas rakaat sholat. Sekali lagi, kalau jamak menggabungkan waktu sholat, kalau qashar meringkas rakaat sholat. Sekali lagi, kalau jamak menggabungkan, kalau qashar meringkas rakaat sholat. Duhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, maghrib 3 jadi 1. Siapa ngomong 1,5? Maghrib 3 ya tetap 3. Karena yang boleh dikosor itu hanya yang rokaatnya 4. Sekali lagi, yang boleh dikosor hanya yang rokaatnya. Nyun sewu Bu, berarti isya boleh dikosor atau tidak? Boleh. Loh tapi saya kepengennya di jamak. Jamak itu pengennya ya jamak ya kosor. Boleh atau tidak? Boleh. Niatnya bagaimana? Anak iki lho meraktek aku boleh. Niatnya bagaimana? Kalau misal jamak takdim, jam'at takdimin qasron lillahi ta'ala. Do you understand? Sudah nangkap? Aduh. Lah terus kalau saya jamak qasor, misalkan saya jamak qasor maghrib isya. Terus setelah itu setengah jam saya tak qasor di waktu isya. Berarti kalau sholatnya di qasor di jamak waktu isya namanya jamak takhir. Saya mau qasor sholat isya, tapi 2 jam lagi saya nyampe rumah. Kan waktu isya banyak. Ya wes, aku sholat di rumah saja. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sebelum nyampe rumah jenengan sudah harus sholat.
Kenapa? Karena kalau sampai jenengan sampai rumah baru sholat jamak, status musafirnya sudah hilang. Ketika jenengan sholat, kok ternyata lah wajahnya lo kayak gini kabeh. Sudah ngantuk apa belum? Wes ngantuk apa urung? Niki sampun apa lanjut? Do you understand? Berarti kalau menggabungkan waktu sholat namanya ya Allah. Gini, menggabungkan waktu sholat namanya jamak. Meringkas rakaat sholat namanya qashar. Apa boleh di jamak maghrib dan isya tapi sholatnya di rumah? Tidak boleh, berarti harus di jalan. Karena kalau sampai di rumah status musafirnya sudah hilang. Bahkan dalam kondisi tertentu kita saja masih diringankan oleh hukum Islam. Kok awak dewe sampai tinggal sholat na'udzubillahi min dahlik. Nyon sewu Bu, ilmu begini itu kadang-kadang di sini paham. Nanti nyampe rumah lupa. Itu gimana? Lumrah. Berarti harus dimutolaah. Tanya kepada orang yang mengerti. Karena sejatinya mengaji itu bukan hanya yang seperti ini. Sejatinya ngaji adalah yang konsisten dan diulang-ulang. Sekali lagi, ngaji yang benar-benar nyantol adalah ngaji yang konsisten, istiqomah, yang diulang-ulang. Sebagaimana lagu yang biasa jenengan nyanyikan dulu, nggak tahu kalau Indramayu tahu apa nggak lagu ini? Belajar di waktu kecil bagai mengukir. Belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas. Belajar ketika masih kecil. Adik-adik nggak tahu lagu ini ya? Oh, nggak tahu ya. Kalau kamu lagu ini tahu nggak? Yang berlalu soba abu. Mantap. Kita lihat lagunya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kecil-kecil ketika belajar masih usia dini itu kayak susah nyantol. Kayak mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu gampang atau susah? Susah. Tapi ketika sudah nempel tulisannya dihapus pun juga susah. Beda dengan ketika jenengan sudah dewasa. Wis tua. Gampang pikun. Seperti mengukir di atas air. Mengukir di atas air itu gak susah apa gampang? Gampang. Tek-tek. Tidak seperti mengukir di atas batu, tapi gampang hilang. Itulah kenapa perlu diulang-ulang, namanya mutolaah. Kalau boleh mengingat lagi, dulu itu saya mondok. Ketika kecil, saya itu ngaji. Jadi saya itu mondok, pas waktu mondok SD, itu ketika sambangan. Kalau di sini sambangan apa, Bu? Sambangan itu jengukan. Esteller. Bestel. Ya udah. Dulu ketika saya dibesteli, betul gitu. Ketika ayah saya membesteli saya, loh kok guyu. Ketika ayah saya menjenguk saya, waktu di pondok pesantren, nyun sewu Bu, dulu itu saya ngaji. Saya ketika disambang, dijenguk, itu saya bilang ke ayah saya, ayah, kalau orang sini panggil ayahnya apa? Papa. Ya Allah, papa kemana? Tandur. Oh bapak, ya boleh kok, meskipun papa ya boleh. Papa kemana? Ngarit.
papa kemana? Majul. Boleh mama papa, boleh, itu kan panggilan kesayangan, terserah orang tuanya. Atau umi, abi. Atau kok iso umi Laila iku loh. Umi, abi, mama, papa, mimi. Loh, mimi, pip. Ngene lho yu, mama, papa, mimi, pipi. Oh, papa karo mimi. Di sini ada. Boleh. Atau biasanya ibu-ibu kalau panggil suaminya apa, Bu? Ayang beb. Kalau di Jawa Timur, Surabaya kalau panggilnya Mas. Mas. Kalau ibu ayang beb. Atau harus pakai panggilan kesayangan, tidak boleh namanya langsung. Apa panggilan kesayangannya? Aa, boleh. Aa, kemana? Ke kamar mandi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan tahu lagu ini enggak? Ilahana, ilahana, ajzilana ata'ana. Tahu apa enggak? Oh, enggak tahu ya. Kalau lagu ini. Jangan tunggu lama-lama. Aku. Subhanallah, alhamdulillah. Ya sudah gini, sekarang nanti saya bagian ilahana, ilahana. Nanti ibu-ibu bagian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setuju? Sudah ngantuk apa belum? Ya wes, ayo Mbak. Ilahana, ilahana, ajzilana ata'ana, wasyarah lana sudurana, waghfir lana dunubana, la ilaha illallah. Bareng asyhadu an la ilaha. Oh, mandek, berhenti. Saya tadi ngomong apa? Ibu-ibu muni. Tahu muni? M-U-M-U N ini muni. Lisannya ini loh asyhadu Allah gitu. Lah tadi tak lihat depannya asyhadu Allah, sing belakang mungkin tok. Muni. Sing muni tak doakan bisa ziarah Makkah Madinah. Sing ora muni tak dongakna sandale ilang. Muni nggih? Yuk. Ilahana, ilahana, ajzilana ata'ana, wasyarah lana sudurana, waghfir lana dunubana, la ilaha illallah. Monggo asyhadu
kasih karena tidak tepuk tangan. Aduh, telat Bu. Biasanya kalau jamaah semangat, pengen pengajiannya lama, biasanya gini. Muhammad Rasulullah. Tuh, biasanya. Hah? Ulangi. Moh. Emang nek kula ulangi jenengan mau tepuk tangan? Janji. Ya Allah, yang tepuk tangan tak doakan bisa haji. Bisa umrah. Ya Allah, yang enggak tepuk tangan tak doakan entute mambu basin. Tepuk tangan nggih. Coba sekarang semuanya tangannya diangkat begini. Semuanya. Semuanya. Ilaika abaduka qad naja. Farham quluba fi duja. Waghfir lana ya Rabbana. La ilaha illallah. Bareng. Asyhadu wa asyhadu asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf ya, saya kan minta tepuk tangan. Kenapa sak mulut-mulutnya? Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah ngantuk apa lanjut? Nanti kalau ngantuk diinfo saja ya. Nanti kalau selesai. Kalau tidak memaksa, kalau sudah ngantuk ya sudah. Belum ngantuk. Jadi kalau lanjutkan yang tadi. Dulu waktu kalau apa tadi sambangan apa? Besel. Waktu saya di Besel oleh ayah saya. Waktu saya di Bestel oleh ayah saya ke pondok. Jadi dulu itu saya nggak tahu kalau sistem pondok itu kan berbeda-beda. Dulu itu kalau baru pertama kali mondok biasanya tidak boleh di Bestel dulu selama 41 hari. Setelah itu baru boleh sebulan sekali. Atau ada pondok yang 3 bulan belum boleh dijenguk dulu, baru selanjutnya boleh dijenguk. Tergantung. Itu kebetulan waktu itu kalau nggak salah saya ingat saya ketika saya ngaji, saya itu sambat. Tahu bahasa sambat ya? Apa ya sambat itu? Minta tolong. Bukan, mengeluh. Apa? Di sini apa? Kesel. Ya itulah pokoknya ya. Saya tuh ngomong ke ayah saya. Saya tuh ngomong ke ayah saya, ya. Saya tuh kalau ngaji, kulo itu kalau ngaji pas ngaji, gurune kulo niku lho, sebelum menutup halaqah, sebelum menutup ngaji itu selalu baca syair. Dan syairnya itu terus. Syair itu diulang-ulang terus. Kulo sampai bosen ya. Ayah saya bilang, "Nduk, kalau di sini panggilnya apa?" "Nok." Tujuan kamu lagi minum apa itu sayang? Oh Masya Allah lagi minum larutan cap kaki 3 ya. Enak ya, seger ya. Bagus ya, makanya jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Enggak iklan, sponsor. Ternyata ayah saya bilang, bukan malah mendukung statement saya, tapi ayah saya malah bilang, ilmu itu harusnya dimutolaah, diulang-ulang sehingga melekat. Berani-beraninya kamu bilang bahwa kamu bosan dengan syair yang selalu dibawakan gurumu, sedangkan kamu sendiri bahkan tidak mengerti makna dari syair itu.
Ternyata Bu, syair itu bahkan nyun sewu, setelah saya ditegur oleh ayah saya begitu, saya disuruh minta maaf saat itu juga. Kepada siapa? Kepada guru saya. Jadi saya saat itu juga minta maaf, Ustadz, saya minta maaf. Kenapa? Karena saya sempat berkata seperti itu. Nyun sewu, kalau jenengan tahu syairnya bagaimana? Syairnya begini. Waladatka ummuka ya bana adama bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhat li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Waladatka ummuka ya bana adama bakia, maknanya wahai anak Adam, engkau lahir dalam keadaan menangis. Bayi lahir mesti nangis nggih? Enggak ada bayi lahir terus ngakak. Kayak bayi gendeng. Wannasu haulaka yadhakuna surura. Ketika engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa gembira karena engkau lahir dengan selamat. Fajhat li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Maka usahakan ketika engkau meninggal dunia, engkau meninggal dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang di sekitarmu semuanya menangis. Berarti secara tidak langsung syair ini menandakan, mengingatkan tentang kemanfaatan. Nyun sewu Bu, ada orang meninggal dunia, kok ada yang menangis? Satu, berarti tanda dia meninggalkan kebaikan. Nyun sewu nggih, ada suami istri. Ada suami istri. Suami meninggal dunia. Biasanya istri nangis atau tidak? Nangis. Tapi kalau istri yang meninggal dunia, biasanya suami nangis atau tidak? Nangis. Nangis. Suami itu nangis Bu, cuman nggak kelihatan. Biasanya di depan rumah sambil ngelirik iki janda iki. Nyun sewu Bu, malah kadang-kadang siapa muni rabi maning. Nyun sewu, ketika kita meninggal dunia, kok ada yang seneng, kok ada yang bahagia? Na'udzubillahi min, berarti kita meninggal dalam keadaan meninggalkan kejelekan. Na'udzubillahi min. Mari kita berikan kemanfaatan. Nyun sewu, sebagaimana yang saya aturkan tadi, itu bahwa seorang suami sungguh amat sangat beruntung dikatakan ketika punya istri yang solihah. Nyun sewu Bu, istri yang solihah itu yang bagaimana? Yang terhindar dari sifat-sifat yang jelek. Sifat-sifat yang jelek itu apa? Yang pertama, an-nanah. Apa Bu? Apa Bu? Sudah ngantuk apa belum? An-nanah itu apa? Suka mengeluh, sambat. Sehari dikasih uang belanja 1 juta, sehari 1 juta cukup apa kurang? Sepertinya cukup, tapi untuk perempuan yang tidak bersyukur rasanya kayak kurang. Sehari 100.000, untuk yang bersyukur alhamdulillah. Sehari 50.000, alhamdulillah. Sehari 1.000, alhamdulillah Mas. Sedina diparingi duit 1.000. Bisa kanggo tuku masako dimut-mut. Alhamdulillah. Ya cuman kan nyun sewu, perempuan bersyukur atau tidak itu biasanya dipengaruhi faktor lingkungan juga. Seringkali kita tidak bisa bersyukur karena terlalu sering melihat nikmat orang lain. Nggih napa mboten? Ora apa iya? Ngaten nggih bahasane nggih? Iya apa ora? Ora apa iya? Biasanya kita jarang bersyukur ketika sering melihat kenikmatan orang lain. Anak tanggane tuku mobil, atine loro. Panas. Anak tanggane tuku kulkas, sirahe ngelu. Bojone tangga, suamine tangga ganteng putih dukur kegawene mobil. Demam. Panas.
Ternyata tonggo besok naik haji, nompo arisan, menang arisan, mati. Karena apa? Hati dipenuhi dengan sifat iri dengki. Ada apa banyak? Ana apa akeh? Wonge teko nang kene kudunge warna. Nyun sewu, sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Sing gawe kudung ireng nang kene akeh. Jenengan tinggal iki ya kudung ireng. Iya ireng, ayo kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Ning dhuwur panggung akeh sing gawe kudung ireng. Nyuwun sewu, kudung ireng sing jenengan maksud wonge sing lungguh apa sing adet? Shallu ala Nabi Muhammad. Mari kita perbanyak rasa syukur. Alhamdulillah. Di bulan Rajab ini kita perbanyak amal kita, karena setiap amalan yang dilakukan pahalanya dilipat gandakan menjadi 2. Berapa Bu? 2. Pahalanya dilipat gandakan menjadi, nek basa Jawane 2 napa? Oh sama ya. Kalau 1 apa? Ya sama. Nek 3 4 5 5. Oh 5. Kalau di Surabaya 5. Iya, Surabaya tuh cenderung semuanya menggunakan O. Makanya orang lokal, orang asli Surabaya biasanya kalau bilang Surabaya bukan Surabaya, tapi apa? Surabaya. Jadi kalau jenengan apa, saya opo. Kalau jenengan sapa, saya sopo. Kalau jenengan sandal, saya sondol. Berarti kalau jenengan camat, saya comot. Berarti harusnya tadi saya bilang yang terhormat Bapak Comot. Ada sifat-sifat yang harus kita jauhi. Annana, hannana, mannana. Apa itu? Yang pertama kurang bersyukur. Yang kedua sering mengungkit jasa-jasa dan kebaikan. Kadang ada takdir seorang perempuan ternyata rezekinya datang dari perempuan, bukan hanya dari laki-laki. Ternyata sing wedok ki luwih sugih. Apa bahasa sugih di sini apa? Sugi. Ternyata yang perempuan lebih sugi, lebih kaya. Yang laki-laki lebih tidak kaya, melarat. Ya, ekonominya di bawah perempuan. Kalau ada perempuan yang punya sifat ini harus segera dijauhi sifat ini. Apa itu? Sering mengungkit sering mengungkit jasa-jasa. Kalau bukan karena aku, nek basa Surabaya, nak ora mergo aku, nak basa mriki napa? Hah? Apa? Ya duduk anak kita. Nek ora duduk, apa? Apa? Kamu duduk? Lamun duduk karena kita. Ya, mari kita adaptasi bahasa. Kalau bukan karena aku, nak ora mergo aku, lamun duduk mergo kita. Lamun duduk apa? Lamun duduk kena, lamun duduk kena kita. Kalau bukan karena aku, tidak akan kamu ada di posisi ini. Justru sifat itu yang harus dijauhi. Do you understand? Apalagi jenengan itu jawab yes itu memang paham apa memang pintar bahasa Inggris? Oh memang pintar bahasa Inggris. Masya Allah. Coba saya tanya, bahasa Inggrisnya pohon pisang apa ya?
Wite gedang. Bahasa Inggrisnya apa? Gedebok. Kalau bahasa debogan. Oh, jadi bahasa Inggrisnya wheatnya gedang itu gedebogan. Kalau bahasa Inggrisnya kelapa muda. Bedugan. Itu bahasa Inggris sebelah mana yuyu? Sallu ala Nabi Muhammad. Yun sewu Bu, berarti kita harus menjauh dari sifat-sifat itu. Yang ketiga, sifat apa lagi yang perlu dijauhi adalah sifat sering membandingkan suami dengan suami orang lain. Biasanya yang suka membandingkan itu biasanya suami apa istri? Biasanya yang suka membandingkan wong lanang apa wong wedok? Ayo Bu, kurang kenceng, wong lanang. Yang suka membandingkan biasanya wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Kadang memang membandingkannya tidak terucap dari mulut suami, tapi biasanya suami sudah dikasih istri pinter masak, pinter sembarang kalir, cantik, tapi masih suka lirik sana, lirik sini. Ada apa banyak? Anak apa akeh? Wong lanangnya tekan yang kene. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita jadikan acara pada malam ini kita menjauh dari sifat-sifat tersebut. Mari kita jadi diri sebaik-baiknya diri ini, sabar ngelampai perintah, melakukan perintah, nebihi menjauhi larangan Gusti Allah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ngaji zaman sekarang itu sangat mudah sekali. Meski tidak berangkat ke sini, banyak sekali akses untuk mengaji. Tidak seperti zaman dulu Bu. Nyuruh sewu kalau jenengan tahu zaman dulu susah sekali untuk mengaji. Keluar ada perang. Bisa ngaji? Tidak. Bahkan sampai digambarkan di lagu. Kalau orang Indramayu tahu lagu ini enggak ya? Kaula cilek padha nelongso sandang pangan diku. Oh, gak tahu. Yes. Kalau gak tahu tak carikan lagu lain. Alamate Lagu ini Sunan Gresik Maulana. Oh tahu, Sunan Ampel. Kamu hafal? Hafal, sini. Kamu yang minum capaki 3 bukan? Yang minum siapa kamu? Boleh sini. Pintar. Hadap sana. Mic-nya mana Mbak, pinjem. Cek. Siapa yang mau duluan? Sud. Yes gini, kamu. Namanya siapa? Zikri. Mic saya yang ini boleh volume ditambah operator? Boleh? Operator boleh ditambah mic saya yang ini volumenya. Namanya siapa sayangku? Zikri. Nama panjangnya siapa? Zikri Amrullah. Zikri Amrullah, Masya Allah. Bagus namamu. Siapa yang ngasih nama itu? Ibu. Ibumu ikut ke sini apa enggak sayang? Enggak. Di mana ibu? Di rumah. Bapak? Di rumah. Di rumah juga. Rumahmu mana toh? Rumahmu? Di sana. Sama, rumahku juga di sana. Di mana? Di sana itu di mana? Di Bangunarja. Oh, itu dekat apa jauh?
Jauh. Naik pesawat. Kamu cita-cita besar jadi apa, Dikri? Ustadz. Masya Allah. Sebentar Dikri, kamu kenapa pengen jadi ustadz? Disuruh bapak. Disuruh bapak. Kata bapak suruh jadi ustadz. Iya. Ya sudah, kamu tak doakan jadi ustadz. Kasihkan mic-nya ke temenmu. Namanya siapa sayang? Ramadhani. Nama panjangnya. Ramadhani. Coba kasihkan Dikri. Dikri namanya siapa? Zikri. Nama panjangnya? Zikri Amrullah. Kasih temenmu. Namanya siapa? Ramadhani. Nama panjangnya? Hah? Iya Ramadhani. Ramadhani aja. Kamu kelas berapa Ramadhani? 6. Kelas 6. Cita-cita besar pengen jadi apa? Sepak bola. Hah? Pemain sepak bola. Tepuk tangan untuk Ramadhani. Kenapa kamu kepengen jadi pemain sepak bola? Kenapa? Biar Ya. apa? Yang kita Tenang, yuk. Kenapa pengen jadi pemain sepak bola? ya pengen aja. Ya pengen aja. Ya sudah, Ramadhani dan Dikri, setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan tak kasih 100.000. Kamu kok wajahnya nggak seneng gitu? Seneng apa enggak? Ini Dikri kan, kamu gini. Seneng apa enggak? Senang. Setiap satu pertanyaan 100.000. Berarti kalau 2 berapa sayang? 200. Kalau 3 berapa? 300. Kalau 4 berapa? 400. Tergantung berapa yang bisa kamu jawab. Tapi syaratnya tidak boleh ada yang mengonok lah. Tidak boleh ada yang mengasih tahu jawabannya. Kalau ada yang mengasih tahu jawabannya, pertanyaan batal. Dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau dia menjawab, jawabannya salah, tapi dia menjawab sendiri, tetap tak kasih sangu. Setuju? Siapa dulu? Kamu dulu apa kamu dulu? Kamu dulu, ya wes. Ya. Pertanyaan untuk Dikri. Deg-degan betul. Perintah apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah di bulan Rajab tanpa perantara? Sholat. Sholat, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah apa lanjut? Dijawab sudah apa lanjut? Lanjut. Apa? Berarti kamu tadi mendengarkan aku ya sayang? Iya. Iya, dari awal? Iya. Masya Allah. Kamu tadi dari rumah izin sama ayah ibu izin apa? Mau ke Mentol lihat pengajian. Mentol. Oh, Mentol itu nama desanya. Oh, Blok Mentol. Kok kayak permen gitu, Bu? Mau ke Mentol lihat pengajian. Terus kata ayah sama ibu gimana? Boleh. Boleh, gitu aja. Ya. Dikasih sangu apa enggak? Kasih. Kasih berapa? 19.000. Wow, banyak itu sangumu. Masih ada apa sudah habis? Masih berapa? 12. Oh, buat beli apa tadi sayang? Naik trampolin. Ya, nggak apa-apa. Tenang. Ada 3 sifat yang harus dijauhi oleh seorang istri. Apa saja? 1. Nggak tahu. Ya sudah nggak apa-apa. Saya tak cariin yang lain. Oh ya, oke. Bacakan niat sholat subuh.
Usolli fardal subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tepuk tangan dulu. Kamu ngaji sampai jilid berapa sayang? Udah Al-Quran. Udah Al-Quran. Oh, ngajinya di mana? Di Bapak. Di Terima Bap- kasih. Hah? Di Di Bapak, Bapak. terima kasih. Terima kasih duitnya. Oh, terima kasih. Iya, sama-sama duitnya. Ya sudah, ya sudah. Kamu tadi di pertanyaan kedua kan nggak bisa jawab, tak kasih pertanyaan yang gampang. Ternyata kamu bisa. Semoga kamu jadi anak soleh. Amin. Berarti kamu nggak bisa lanjut Le, karena pertanyaan tadi nggak bisa. Setuju? 7. Oke. Uangnya rencana buat beli apa? Ditabung. Ditabung, masya Allah. Pengen beli apa nak? Ntar lu. Hah? Pengen beli apa? Emang kamu pengen beli apa? Nggak tahu. Hah? Kamu kan cita-cita pengen jadi ustadz, Ya. ya toh. Kamu punya adik berapa? 2. 2. Kamu anak keberapa? 1. Oh, anak ke-1. Adiknya cewek cowok? Cowok semua. Cowok semua, masya Allah. Terus berarti adikmu kira-kira pengen jadi ustadz sekalian apa enggak? Nggak tahu. Emang apa bekal kamu untuk menjadi ustadz? Kamu belajar apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Coba tak tanya, rukun Islam ada berapa? 5. 1. Nah. Ya udah, nggak apa-apa sayang, ini tak kasih larutan cap kaki 3 buat kamu. Terima kasih. Kamu sama. Udah kasihin temenmu. Udah kamu turun. Pintar. Sini kamu sayang. Hadap sana. Ramadhani. Kamu lahir di bulan apa Ramadhani? November. Oke, sudah siap menjawab pertanyaan? Sudah, yang gampang-gampang aja. Rukun Islam tadi sudah dijawab, ada berapa? Ada 5. 5. 1. Membaca syahadat. Iya, benar. Ayo. 1. Mendirikan sholat. 1, balik 1 lagi. Yang jelas suaranya. Ini mic-nya jangan dijauhkan. Oh, kamu dadap sana. Mic-nya di sini ya. Ayo, 1. Membaca syahadat. 2. Mendirikan sholat. Pinter. 3. Saat. Hah? Taat. Saat. Saat nih bapaknya siapa? Hah? Taat. Hah? Taat. Taat. Zakat. Zakat. Oke, jangan dikasih tahu Bu. Sekali lagi dikasih tahu dia turun nggak? Tidak disangoni. 4. Namamu. Rama. Loh. Maksudnya apa yang dilakukan ketika di bulan namamu? Ramadan. Apa yang dilakukan apa? Apa yang dilakukan umat muslim ketika di bulan itu? Puasa. 5. Siapa muni naik kapal? Apa? 5. Adit. Hah? Haji. Tepuk tangan dulu. Kamu dibantu sama orang banyak sayang. Tak kasih kesempatan 1 lagi ya. Hadap sana. Kamu punya adik berapa? Gak punya. Gak punya. Kakak. Ada. Ada. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Dia ikut ke sini nggak?
Ikut. Ikut. Mana sayang? Di situ tuh. Oh iya iya iya. Ibu ikut nggak? Enggak. Nggak. Kemana? Di rumah. Oh di rumah. Bapak. Enggak ada. Nggak ada. Di mana? Di patrol. Oh ronda. Oh beda patrol. Rumahmu di mana sayang? Tuh di sana. Oh ya sama rumahku juga di sana. Ya sudah, gini, kamu kenal sama aku apa enggak? Nah, Kenal. Kamu tak kasih gampang aja ya. Tak kasih lihat sana. Tak kasih 100.000 lagi, tapi enggak tak kasih pertanyaan. Kamu cuman tugasnya pegang ini minuman yang kamu beli tadi. Hadap sana, ya. Bilang gini. Orang gagah minumnya larutan cap kaki 3. orang gagah minumnya larutan cap kaki 3. Tepuk tangan. Tangannya. Apa bilang apa? Dip sama Mike. Makasih. Sama-sama. Mau lagi apa sudah? Lagi. Mau lagi. 100. Le, kamu tak kasih 100.000 lagi, asalkan kamu mau sholawatan. Bisa? Tepuk tangan dulu untuk Ramadhani. Hah? Terserah. Sebisanya. Gak bisa, gak jadi. Ya, sholatullah, yuk. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala toha. Loh. Ini Gini. Kamu kenal aku apa enggak? Kenal. Kenal. Namaku siapa? Melila. Kenalnya di mana? Di sini. Hah? Di sini. Di sini. Enggak, maksudnya sebelum ini sudah tahu apa belum? Di HP. Di HP. Lihat di HP. Di YouTube apa TikTok? TikTok. Oh, TikTok. Ya sudah. Berarti kamu lihat di TikTok. Kamu tahu lagu ini enggak? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, tahu? Enggak. Hah? Enggak. Alamate anak, tahu? Gini. Allahumma sholli, bisa? Allah. Ayo. Allahumma sholli wa sallim ala. Rencana uangnya buat beli apa? Ditabung. Hah? Ditabung buat beli apa? Itu. Harus tahu. Kalau nggak tahu nggak tak boleh pulang. Kamu harus tahu uang ini akan dibuat apa? Beli sepatu. Kenapa sepatumu jebol? Iya. Nggak dibeliin sama ibu. Ora. Cari ibu piye? Ora duit. Oh. Ya wes. Iku nanti kasihin ibu ya. Mau dibuat sendiri apa kasih ibu? Kasih ibu. Berarti kamu nggak jadi beli sepatu? Iya. Kakaknya mana kakaknya? Situ. Ini ya, dilihat adiknya maksudnya bawa uang. Oh, ada tetangganya? Ya, nanti ngomong ke ibunya ya, dia bawa uang. Ya sudah, kamu semoga jadi anak soleh. Jangan lupa minum apa? Larutan cap kaki 3. Oke. Ya. Semoga jadi anak yang soleh dan anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Sebagaimana kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh terhadap anak. Kita juga harus tahu anak-anak itu bukan hanya disekolahkan saja, tapi juga diajari ilmu agama.
Karena kalau anak tidak pandai ilmu agama, siapa lagi yang akan mengajarkan? Salam. Tepuk tangan dulu untuk Ramadhani. Ngombeku digawa. Minumku mbok bawa. Itu minumku. Ya wes ora apa-apa buat kamu. Semoga jadi anak yang soleh. Ibu ikut setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishanda syafi wa afiyantal mu'afi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang Allah hormati, mugi-mugi barokah pengawasan kita semoga membawa kebaikan. Yang hadir di sini semoga diberikan sehat walafiat, sehat badannya, sehat rohaninya, bisa ziarah Makkah Madinah. Jangan lupa minum larut.